Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim surat Yunus. Kita pada kajian yang terakhir kita sampai kepada ayat yang ke-17. Ya, ayat 12. Kita mungkin akan lanjutkan beberapa ayat sampai ayat yang ke-25 insyaallah ya. Sebelumnya kita taksin terlebih dahulu latihan membacanya beberapa ayat agar kita semuanya senantiasa bisa mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Quran untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan senantiasa memperhatikan hukum-hukum yang ada agar menambah keindahan bacaan kita di dalam Al-Quran. Yang paling diutamakan atau paling penting kita perhatikan adalah agar supaya matnya atau panjang pendeknya bacaan itu jangan usahakan dikurangi kesalahannya. Kalau bisa sebisa mungkin dihilangkan kesalahan-kesalahan tersebut. Karena bahasa Arab itu sekali lagi bahasa yang berpengaruh panjang pendeknya, sehingga ketika kita salah membacanya akan berubah artinya. Kita mulai dari ayat yang ke-17 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون yang ketinggalan tanda dari saya mengikuti biar tidak ya biar satu suara. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا makrun fi ayatina kalau ada idgham seperti ini jangan berhenti bacanya dengungnya itu lanjut, jangan mandek, suaranya jangan hilang. Qulillahu asra maqara inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. والذي يسيركم في البر والبحر حتى
إذا كنتم في الفلك وزرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها diulangi dari ini ya. Wajarayna bihim birikhin tayyibatin wa farikhu biha وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ditahan ketika ada tasjid tahan, jangan buru-buru.
متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Dua ayat lagi. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'. Ini sepertinya lanjut sampai sini satu nafas nggak kuat, tapi saya penggal-penggal saja biar mudah. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yaqulun nasu wal an'am. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun. وَظَنَّ أَهْلُهَا إِنْ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. حسيدا كأن لم تغن بالأمس.
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ditahan nggih, jangan mayyasya kurang panjang jenengan. Tadi banyak yang labasan. Ditahan sebentar. Dua kotokan. Mayyasya'u ila siratim mustaqim. Kira-kira begitu nggih. Disabar, latihannya disabar pelan tapi yang penting benar. Jamaah rahimakumullah, kita akan coba mempelajari atau mentazaburi isi daripada Al-Quran. Kita tahu di awal surat Yunus Allah sudah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Allah sudah menunjukkan kepada kita umat manusia bagaimana Allah menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kalau ada selembar daun yang jatuh di kontrak wetan misalnya, satu helai daun pohon pinus, kira-kira Allah tahu apa enggak? Jatuhnya tengah mengilu, jam 1 malam atau setengah 2 malam, wallahu a'lam. Itu maksudnya. Allah tahu. Ya, kalau ada misalnya jangkrik kelaparan, kepengen makan di sawah di tengah malam, Allah kira-kira tahu apa namanya? Allah tahu. Karena Allah lah yang menciptakan itu semuanya. Allah lah yang sudah menganugerahi segala macam apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya dipermudah oleh Allah jalannya. Seluruh makhluk hidup diberi kekuasaan untuk bisa bertahan hidup. Ya. Seluruh makhluk hidup. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk hidup. Semuanya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Kita kemarin sudah membicarakan bagaimana ajaibnya tubuh manusia yang terdiri dari bermacam-macam unsur ternyata. Ya, kelihatannya melondok seperti ini, tetapi di dalam tubuh kita itu sungguh sesuatu mesin yang luar biasa. Itu baru manusia, belum pada tumbuhan, belum pada hewan-hewan yang ada di seluruh dunia. Itu di seluruh bumi ini, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Sing gede dewek napa kira-kira? Ya, makhluk hidup yang paling besar sekarang apa? Gajah. Mboten paus, ya gajah yang nang darat. Ya di laut masih ada paus yang panjangnya 16 meter. Sampai kepada makhluk yang terkecil yang hanya terdiri dari satu sel. Itu semuanya diberi rezeki oleh Allah. Ya makhluk hidup itu terdiri dari sel-sel yang sangat-sangat kecil. Orang kena deleng harus dilihat menggunakan mikroskop.
lengkap. Itu seperti itu. Ini akan tetapi ya makanya ketika Allah sudah menunjukkan hal-hal yang sudah diberikan oleh diterangkan dengan jelas bagi orang-orang yang memikirkannya, akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Padahal sudah dijelaskan bahwa Allah yang menguasai itu semuanya. Akan tapi mereka semuanya atau mereka sebagian besar ya, karena perbandingan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu banyakkan yang tidak beriman. Itu seperti itu. Pada ayat yang ke-17 Allah berfirman, siapa yang lebih zalim? Barang siapa? Maka siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kepada Allah kadziban, kedustaan, atau kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayatnya. Apa maksud kalimat ini? Kembali sudah sedikit kami sampaikan bahwasanya banyak orang-orang di muka bumi ini mereka mengada-adakan ibadah atas Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah. Diperintah untuk beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Diperintah berdoa kepada Allah semata, mereka berdoa kepada selain Allah. Diperintah menyembelih atas nama dan untuk Allah, mereka menyembelih atas nama dan untuk selain Allah. Ini maksudnya. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang seperti ini? Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Atau orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ini dari zaman dahulu ada. Zaman ketika Rasulullah masih hidup, ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kazzab, ya, berada di Yaman. Dia mengaku sebagai nabi palsu. Kemarin sudah kami sampaikan. Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berdosa. Kita lanjutkan. Ini pengulangan sedikit biar nyambung kepada ayat berikutnya. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa-apa yang tidak memberikan mudarat kepada mereka ataupun memberi manfaat kepada mereka. Pada prinsipnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu tidak akan berguna. Pada prinsipnya orang yang berdoa kepada selain Allah atau menyembah selain Allah itu tidak bermanfaat, tidak juga memberi mudarat. Tidak memberi manfaat ataupun mendapatkan mudarat. Kalaupun kita tidak menyembah mereka, ya tidak mengapa. Kalaupun kita tidak menyembah mereka juga tidak akan membawakan manfaat. Karena yang memberikan mudarat maupun manfaat pada hakikatnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu orang-orang kafir tersebut berkata, wa yaquluna haula'i sufa'auna indallah. Apa maknanya? Mereka orang-orang kafir menyembah patung, menyembah orang, ya, menyembah binatang, bahkan ada yang menuhankan binatang. Mereka beranggapan bahwa mereka yang mereka sembah itu patung-patung tersebut atau orang-orang tersebut adalah sufa'auna indallah, orang-orang yang memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Padahal kita sudah mempelajari yang namanya syafaat itu adalah milik Allah semata. Syafaat itu akan diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan yang memberi syafaat juga harus diridhoi oleh Allah. Tidak ada makhluk yang mendapat jaminan memperoleh syafaat atau bisa memberikan syafaat kecuali para nabi, para orang-orang solih. Itu. Sementara orang-orang kafir beranggapan bahwasanya dia menyembah patung, menyembah nabi misalnya. Ada yang menyembah nabi, menganggap nabi sebagai Tuhan, atau menganggap hewan sebagai Tuhan mereka, dan lain-lain sebagainya.
atau menganggap matahari sebagai Tuhan, menganggap bulan sebagai Tuhan, itu semuanya tidak bermanfaat sedikit pun juga. Lalu Allah membuat pertanyaan pada kalimat berikutnya. Kul, katakanlah, atunabbi'un Allah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard? Apakah kamu memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan di bumi? Apakah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Wonten nambatan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Seperti saya gambarkan tadi. Kalaupun ada ya satu daun yang gugur di kutub utara maupun kutub selatan, Allah pasti tahu. Makanya ketika orang-orang kafir ini mengada-adakan sesembahan selain Allah, maka Allah menantang mereka. Apakah kamu mengabarkan sesuatu yang Allah tidak ketahui? Padahal Allah itu mengetahui. Makanya di akhir ayat Allah berfirman, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka persekutukan. Allah kok disamakan karo apa? Ya, kalau apa namanya, segala macam yang mereka anggap sebagai Tuhan selain Allah. Lalu Allah melanjutkan menjelaskan melalui ayat berikutnya, wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Bahwasanya manusia dahulunya adalah ummatan wahidah, umat yang satu, beragama yang satu, yaitu agama Islam. Sebelum Nabi Nuh diutus, ya, dari mulai Nabi Adam sampai sebelum Nabi Nuh, itu manusia seluruh dunia yang ada itu semuanya beragama Islam. Tidak ada yang menyembah berhala. Akan tetapi kata Allah, fakhtalafu, mereka berselisih. Sebagian ada yang menyembah patung, sebagian ada yang menyembah bulan, sebagian ada yang menyembah dan lain-lain sebagainya. Itu maksudnya. Kenapa? Apa sebabnya manusia yang dahulunya beragama yang satu Islam, kenapa mereka menjadi berselisih dan menjadi penyembah nabi Para ulama menjelaskan, ketika kaum sebelum Nabi Nuh, ya, ini nabinya kalau nggak salah Saleh atau Idris, ya, meninggal dunia, yang tinggal itu adalah orang-orang salih, para alim ulama. Ya, ketika mereka meninggal semuanya, meninggal dunia, para alim ulama meninggal dunia, orang-orang atau jamaah masyarakat seperti kita menganggap, ya, bahwasanya dengan tidak ada ulama, mereka mengatakan orang mantep ibadah. Akhirnya apa? Yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu, mereka membuat gambar, ya, kon kira marem, dipajang di dinding-dinding. Kon kira marem, ya, dengan memajang gambar-gambar para ulama. Lama kelamaan berjalan, generasi berubah, generasi berganti. Ternyata generasi berikutnya apa? Kurang marem angger mung gambar. Akhirnya apa? Akhirnya dibuat patung ditelan di sana, di pojok. Dahulunya belum disembah. Hanya untuk mbatiri, yang nyong tegur dibanti, Syekh Qadir Jailani nang kana kayaknya marem. Itu. Akan tetapi karena zaman berkembang, generasi berubah, akhirnya apa? Pada akhirnya patung-patung yang mereka buat sendiri disembah dewek. Itu seperti itu. Ini maksudnya, ya. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu. Dahulunya semuanya Islam, semuanya beragama tauhid, semuanya mengesahkan Allah. Akan tetapi karena mereka berkreasi dalam beragama, ya, paham gak berkreasi? Agama dimodifikasi agar supaya apa? Cocok karo pedewek. Ini yang kadang-kadang kebanyakan membuat kita semakin jauh dari agama yang benar. Ya, kalau agama sudah dengan pemikiran sendiri,
itu akan semakin jauh dari kebenaran. Makanya penting beragama itu harus mauquf kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kita berkreasi dalam agama. Kalau dalam urusan dunia boleh panjenengan berkreasi. Mau seperti apa silahkan. Antum a'lamu bi amri dunyakum, kata Rasulullah. Kalian mengetahui urusan dunia kalian. Silahkan untuk berkreasi. Yang penting tidak melanggar aturan syariat. Kalau untuk urusan akhirat, itu urusannya Allah. Allah dan Rasulnya yang paling berhak untuk menjelaskan terkait agamanya. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah itulah agama kita. Yang tidak disampaikan oleh Rasulullah itu bukan agama Islam. Sekali lagi, siapapun yang ngomong, berapapun banyaknya orang yang ngomong, kalau Rasulullah tidak mengatakan itu bukan agama Islam. Maksudnya bukan ajaran agama Islam. Wajib untuk ditolak. Ini penting, akidah ini harus kita fahami agar tidak terulang. Ya, semakin banyak kita berkreasi dalam urusan agama akan semakin jauh dari kebenaran. Iya, lama-lama generasi yang akan datang itu menganggap bahwasanya seperti itu yang betul. Ya misalnya yang beradzan nembang-nembang misalnya ya itu. Ya, kalau kita mengajarkan seperti itu, anak-anak kita menganggap sing ora nembang salah. Gini betul? Iya, kudune nembang-nembang ngerbar adzan kon kira pada teka. Itu. Apakah Rasulullah mengajarkan seperti itu? Tidak. Itu. Nanti nembang-nembang kurang marem, tambahi apa? Itu seperti itu. Agama kalau berkreasi itu seperti itu. Kalau mengandalkan kreasi kita, ya makanya tidak boleh. Agama itu harus benar-benar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Apakah Allah tidak tahu bahwa mereka itu melakukan kesyirikan kepada Allah? Kenapa Allah membiarkan saja? Ya, kalau Allah pengen kan gampang dari diazab bae entong dahulu. Orang-orang yang orang-orang yang menyembah berhala langsung saja dimatikan semuanya, sangat mudahnya. Apa alasannya? Dalam kalimat berikutnya Allah berfirman, "Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika." Ya, kalau tidak karena ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah dari Tuhan kalian, laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun, sungguh akan kami putuskan terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Eta. Kenapa Allah membiarkan kaum muslimin berselisih seperti ini? Bukan membiarkan, artinya semuanya diketahui oleh Allah. Kenapa tidak langsung diputuskan mana yang benar, mana yang salah? Kenapa demikian? Karena Allah sudah membuat takdir, ya, kalimatun sabaqat, sudah membuat ketentuan, ya, bahwasanya akan seperti ini berlanjut sampai hari kiamat. Itu seperti itu. Tinggal kita bagaimana kita menempatkan diri kita ke dalam ke jalan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Orang-orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad? Maksudnya ayatum min rabbi, ayat dari Tuhannya. Maksudnya mereka meminta Nabi Muhammad itu misalnya kayak Nabi Musa bisa membelah laut, atau seperti Nabi Isa gawe manuk sekang lempung ditamu mabur manuke. Itu minta seperti itu. Ya. Apakah dijamin? Apakah menjamin? Pada kenyataannya manusia, ya, Nabi Musa kurang apa ya? Bisa merubah tongkat menjadi ular beneran. Ya, betul. Dalam Al-Qur'an bisa membelah laut, dibelah tongkatnya. Akan tetapi apakah pada waktu itu manusianya beriman? Tidak. Itu. Makanya tidak jaminan. Ini orang-orang yang mengatakan demikian ini pada prinsipnya mereka hanya jurus ngeyel saja. Ngeyel. Paham nggih? Ngeledek kepada Rasulullah. Padahal
pada zaman Rasulullah juga sudah terjadi mukjizat, sebuah mukjizat yang besar. Ketika terjadi bulan terbelah pada suatu saat itu bulan itu sebelah di sebelah sana bukit, sebelahnya di sebelah sini bukit. Pernah ya zaman Rasulullah SAW di waktu berdakwah di Mekah di awal-awal. Akan tetapi itu semuanya tidak menambah keimanan orang-orang yang memang tidak beriman. Akan tetapi mereka malah justru tambah ingkar. Ada yang berkata, wah tukang sihir. Ada yang berkata tukang nujum dan sebagainya dan sebagainya. Faqul innamal ghaibu lillah. Maka katakanlah sesungguhnya hal-hal yang gaib itu milik Allah. Ya. Hal-hal yang gaib itu milik Allah. Saya sering sampaikan ini, kalau ada orang kok ngaku-ngaku bisa mengetahui yang gaib, gue pasti itu adalah dukun, walaupun bajunya kiai. Kalau ada orang yang mengaku melihat hal-hal yang gaib, itu dukun, walaupun bajunya bisa bermacam-macam, bisa baju politikus, bisa baju apa saja. Karena kegaiban itu adalah milik Allah. Itu. Kalau ada yang kelihatan seperti kegaiban-kegaiban, ya, misalnya ada orang bisa mangan beling, misalnya, ada ya. Ya, ya, lakwandi sing berarti sedina nutug. Ya, sedina nutug. Orang kita lagi salat asar lagi mendem sebelah. Subhanallah. Mudah-mudahan diberi hidayah, ya. Terlanjut. Innamal ghaibu lillah. Sekali lagi, yang gaib-gaib ini milik Allah. Tidaklah kita mengetahuinya kecuali sedikit. Tidaklah ada orang yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali para Rasul Allah. Itu pun dengan izin Allah. Kalau ada orang manusia biasa kok bisa mengatakan hal-hal yang gaib, gue pada baik karo dukun. Ini yang harus kita camkan, biar kita tidak mudah ditipu. Tidak mudah ditipu. Ya. Fantaziru kata Allah, maka tunggulah ini ma'akum minal muntazirin. Sesungguhnya kami bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Nunggu apa? Nunggu mati. Gini betul? Ya, kalau belum mati ya belum ketahuan. Gini betul? Itu seperti itu. Ya. Terlanjut. Wa idza adzaqna an-nasa rahmah, ketika kami rasakan, kami timpakan, kami berikan kepada manusia rahmah. Min ba'di dharra'a massahu, sesudah kesusahan yang menimpa mereka. Idza lahum makrun fi ayatina, ketika mereka diberikan rahmat sesudah musibah yang menimpa mereka, tiba-tiba mereka mengadakan makar kepada ayat-ayat Allah. Maksudnya adalah di antara manusia itu banyak yang ketika mereka ditimpa musibah, ya, ketika mereka ditimpa musibah, mereka memohon kepada Allah untuk dihilangkan musibah tersebut. Akan tapi ketika sudah datang rahmah, ketika sudah disembuhkan musibah-musibah tersebut, lalu mereka malah bermaksiat kepada Allah. Secara garis besar seperti itu. Ya, Qulillahu asra'u makra, kata Allah. Katakanlah sesungguhnya Allah lah yang paling cepat. Paling cepat apanya? Makarnya, rencananya Allah. Ya, kalau Allah manusia membuat rencana, jangan lupa ya bahwasanya rencana Allah yang lebih cepat. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sesungguhnya rasul-rasul kami, yaitu para malaikat, mereka mencatat semua yang mereka makarkan, yang mereka usahakan, yang mereka lakukan. Itu.
Ya, kaum orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah ketika sudah dihilangkan, ya dihilangkan kesusahan-kesusahan, ya mereka ketika hilang susahnya, mereka lupa kepada yang memberikan rahmat. Ya, bersyukur kepada Allah akan tetapi dengan cara-cara yang melanggar perintah Allah. Ini seperti ini banyak terjadi kepada kita. Ya, kita bersyukur diberi kemerdekaan, tapi merayakannya dengan cara-cara yang bukan bersyukur kepada Allah, tapi ingkar kepada Allah. Ini sebuah hal yang keliru. Ini contoh dalam kehidupan kita sekarang. Terlanjut sampai 23. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr. Ya, dialah Allah yang sudah menjalankan kalian di darat dan di laut. Ya. Ketika kita bisa berkendara, baik ngebis, baik motor, baik ngepit, ya, baik numpak pesawat atau di laut dengan perahu. Siapa yang menjalankan itu semuanya? Siapa? Allah pada hakikatnya. Allah tabaraka wa taala. Panjenengan ketika numpak bis misalnya, ya, panjenengan bis itu 50 orang, pasrah kepada 1 orang. Arab di lebokna jurang nang supire ya manut gina betul. Yang menguasai hati supirnya itu adalah Allah tabaraka wa taala. Diberi akal yang sehat supaya tahu angger ana sakaya aja di tabrak kayak nyong. Itu seperti itu. Ya itu, ya Allah, maksudnya seperti itu. Apalagi kalau panjenengan sudah ada yang pernah naik pesawat, lah pokoknya gerana geluduk-geluduk semending jawis langsung, ya, langsung bodua pasrah karo Gusti gawe urip. Apalagi begilum kalau lagi di kapal berada kantung-kantung di tengah lautan, panjenengan arep jaluk tulung sapa jajal. Di sini digambarkan oleh Allah. Hatta idza kuntum fil fulki, ketika kamu berada di kapal laut, wajarayna bihim birihin thayyibah, kami layarkan, kami jalankan kapal tersebut dengan angin yang baik. Wa farihu biha, kalian bergembira kalau anginnya baik, sepoi-sepoi jalannya lancar. Panjenengan bergembira naik kapalnya, senang, ya ora kerasa. Ya, orang kerasa. Kalau yang belum pernah naik kapal mungkin darani urung labuh, urung berangkat. Padahal bisa Arab nyampe. Sudah mau sampai, cara malah bertanya, kayaknya mangkat apa urung gitu. Kayak Pak RW waktu dengan saya ke Lampung gitu. Sudah mau nyampe nyebrang, kok Pak RW takon, Gus, kayaknya mangkat apa urung benar betul weh. Saking kepenak. Itu seperti itu. Ini kenyataan. Itu. Ya, ini seperti ini digambarkan oleh Allah. Melanjutkan, ja'at harikun asifun. Akan tapi angin yang tenang ini tidak selamanya tenang. Kadang datanglah rihun asifun, angin badai, ya, ombak yang bergulung. Waja'ahum, datang kepada mereka mauju itu ombak, min kulli makan, dari segala penjuru. Wadhannu annahum ukhita bihim, dan mereka mengira bahwasanya ombak tersebut sudah mau menenggelamkannya. Apa yang dilakukan oleh manusia pada saat ketika terjadi seperti itu? Ada yang pernah mengalami? Ulang tahun numpak kapal gitu. Itu ya, ketika ya terjadi seperti itu, apa yang kira-kira panjenengan lakukan? Ya paling pasrah maring sinten? Apa maring Nyai Rok gitu? Nggih mboten nggih. Apa pasrah jaluk tulung maring partai politik atau maring presiden atau maring anggota DPR? Ya tidak. Ya, kita memohon tolong kepada, ya di sini, ta'awullaha mukhlisina lahuddin, ya, berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doanya.
sambil mengucapkan, la in anjaitana, jika engkau ya Allah menyelamatkan aku, menyelamatkan kami, min hadhihi, dari ini, lanakunana minasyakirin, kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kowe donga angger ke pepet tapi ya angger wis tekan darat temen kelalen maning. Itu ya. Ya terkadang saya berpikir, ada naik kapal, di dalamnya ada apa ya, dangdutan, biduannya seronok. Kalau tenggelam kita sedang berdosa ya. Kalau berpikir, tapi ini semuanya kita tidak bisa menghindari. Itu ya, minimal hati kita itu tidak menyentuh cuy, itu seperti, tapi ya banyak berdoa, mudah-mudahan ya Allah tidak mengazab ya, karena ada batu seperti itu kadang datangnya orang kabar-kabar gitu. Ya, ketika kita berada di sebuah komunitas sedang melaksanakan kemaksiatan, ini mudah sekali Allah untuk menimpakan azab. Ya, itu. Terlanjut. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haq. Ini seperti yang kami sampaikan tadi. Ketika sudah kami selamatkan, mereka membuat kezaliman di muka bumi dengan tidak benar. Ya, ini. Jamaah rahimakumullah, ada dua hal yang menurut Rasulullah akan disegerakan azabnya, ya, baik di dunia dan disimpan oleh Allah di akhirat. Di antaranya adalah kezaliman dan memutus silaturahmi. Ini mohon dikatakan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dua hal kata Rasulullah yang bisa saja Allah menyegerakan azabnya di dunia. Yang pertama zalim kepada orang lain, ya. Yang kedua memutus hubungan rahim. Ya, silaturahim itu hubungan rahim. Ya, hubungan rahim. Kalau ada orang sampai seperti itu kata Rasulullah, Allah akan menyegerakan azabnya. Ini mohon untuk berhati-hati. Jangan sampai kita berbuat zalim ataupun memutus silaturahim, ya, hubungan darah terutama jangan sampai. Ya. Terlanjut, ya Yohanes, hai manusia, innama baghyukum ala anfusikum, sesungguhnya kedzaliman kalian itu berakibat kepada diri kalian sendiri. Semua bentuk kedzaliman itu mata'al hayatid dunya, ya, adalah kehidupan dunia saja, kesenangan sewaktu di dunia saja. Ya, kita punya uang banyak dari hasil yang tidak halal misalnya, kue hanya kesenangan neng dunia tok anawa tese itu. Ini semuanya banyak ada batasnya. Mata'al hayati dunya. Karena apa? Tsumma ilaina marji'ukum. Kemudian kepada kamilah kembali kalian. Sesugih-sugih paling-paling ya. Sing 100 tahun gue jarang nggih. Jarang sekali 70 tahun wis, bahkan kurang daripada itu. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Ya, sing gagah-gagah, sing gemaga, sing ayu-ayu karo sing kemayu kabeh kowe arep dibalekna maring sing duwe itu. Buat apa? Itu semuanya adalah kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Fanunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan memberitahukan terhadap apa-apa yang kalian kerjakan sewaktu di dunia. Makanya penting untuk kita berusaha untuk memperbaiki diri kita semuanya dan keluarga kita, ya,
jangan hanya mementingkan kepentingan dunia saja. Kita tanamkan dari keluarga kita semuanya di dalam memperoleh rezeki ataupun bermasyarakat. Ya, jangan sampai kita berbuat zalim pada orang lain dan mengutamakan kepentingan dunia. Ingat bahwasanya kita ini akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita kerjakan. Makanya ketika kita curang, ketika kita apa saja itu kembali kepada diri sendiri. Itu yang harus kita pahami. Begitu nggih? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.